Halo guys, selamat pagi. Nah, seperti yang kalian tahu di video sebelumnya, motor gua Suzuki GSX-R 150 ini si Jilin ganti knalpot lagi. Nah, jadi di video kali ini gua akan ngebahas soal knalpot yang gue pakai. Jadi knalpot ini gue suka banget, walaupun murah, tapi gue suka banget dengan karakteristik suaranya. Seperti yang kalian tahu, bagi kalian-kalian user GSX pasti kalian tahu kalau misalnya kalian ganti knalpot dengan yang racing atau aftermarket, pasti kendala utamanya adalah berbet. Walaupun itu tingkat berbetnya itu berbeda-beda tiap motor, ada yang parah dan enggak, tapi ya separah-parahnya itu bisa kayak gimana ya, mungkin kalian tahu kalau lagi macet atau yang gimana-gimana pasti mesinnya itu kayak mau mati. Bahkan ada beberapa kasus yang mesinnya sampai mati kan karena saking parahnya. Di knalpot yang gue pakai ini bisa dibilang berbetnya itu hampir nggak ada sama sekali. Terkadang itu memang ada, tapi nggak parah banget, dan itu jarang banget ada gitu loh. Karena memang kalau misalnya kalian mau menghilangkan berbet itu ya pasti paling gampang itu dengan ecu ya, kalian ganti ecu. Walaupun begitu, setahu gue ya, kalian pakai knalpot standarnya pun ada gitu berbetnya sedikit sedikit banget ya. Bisa dibilang knalpot yang gue pakai sekarang itu mirip-mirip kayak gitu. Sayangnya, ini ada sayangnya, bisa kalian lihat di sini. Berhubung ini knalpot murah, silinder murah, jadi mungkin pakai karbon itu karbon stiker, jadi nggak begitu tahan panas. Jadi bisa kalian lihat di situ karbonnya itu ngelotok karena panas. Kenapa bisa ngelotok? Nanti gue jelasin sekalian ya. Jadi motor gua ini sekarang knalpotnya itu pakai header ori yang gua custom. Jadi ini di custom, bisa kalian lihat sendiri dari depan ini header ori. Nah, sampai di sini bagian sini tuh gue potong, lalu gue sambung dengan slip on yang juga dibikin custom. Baru kita nyambung ke silinder racing atau aftermarket yang diameternya 2 inci atau 50 sampai 51 mili. Nah, jadi pipa ori ini atau header ori ini gue potong di bagian sini. Lalu dari slip on yang gue bikin ini di bagian sini itu dilas lagi dengan pipa yang diameternya itu lebih besar sedikit daripada header orinya, supaya nanti header orinya itu bisa lebih masuk lagi, jadi untuk menghindari supaya tidak bocor. Nah, pipa slip on ini aslinya itu terbuat dari stainless, tapi berhubung header orinya itu warnanya hitam doff gini, jadi gua memutuskan buat ngecat slip on ini supaya jadi warna hitam doff, supaya warnanya itu selaras gitu dengan header orinya. Karena sebelumnya itu dia masih warna-warna stainless, jadi kayak agak-agak belang-belang gimana gitu ya. Walaupun inlet knalpotnya itu stainless chrome gitu, tapi berasa kayak aneh aja gitu loh. Jadi gue memutuskan untuk ngecat si slip on ini memakai warna hitam doff. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, di sini udah gue bawain sebagai perbandingan aja header ori, knalpot orinya dengan knalpot yang udah gue potong. Jadi emang knalpot orinya itu masih gue simpen, knalpot bawaan itu masih gue simpen yang ini, karena buat gue ini masih terlalu bagus untuk dipotong. Jadi gue mau putusin buat ngebeli satu lagi knalpot bekas yang akhirnya gue potong lalu gue pakai di motor gue yang sekarang ini. Nah, seperti yang kalian lihat guys, di sini sebagai perbandingan udah kelihatan jelas banget ya. Jadi untuk header orinya itu gue pakai sampai bagian sini aja. Sampai sini gue potong, di bagian sini dipotong. Lalu dilas dengan pipa yang diameternya itu lebih gede daripada header ori, supaya nanti silinder aslinya itu bisa dimasukin ke header orinya lagi. Sama juga dengan slip on untuk yang knalpot racing, jadi diameternya itu sebenarnya sama dengan header ori, lalu agak membesar ke belakang dan akhirnya sama dengan inlet knalpot aftermarket.
Nah, buat kalian yang mau motong, sebenarnya sih kalau misalnya kalian searching entah itu di grup Facebook atau dimanapun, ada berbagai tempat yang bisa kalian potong. Salah satunya ada di sini, atau ada di sini, atau ada di sini juga. Banyak banget orang yang motong di berbagai tempat, ya. Nah, tolong koreksi kalau misalnya gue salah ya, karena gue dapat gambar ini dari Google. Nah, menurut gambar yang gue dapat, jadi di bagian dalam knalpot ini, di bagian sini tuh ada dua sekat, di bagian sini dan bagian situ. Dan kalau nggak salah, di gambar itu disebutkan kalau ada katalis, entah itu bagian sini ataupun yang di dalam sini. Gue nggak tahu di bagian mana secara jelasnya, tapi menurut gambar itu ada di bagian sini. Itu ada semacam katalis. Nah, setelah gue diskusiin sama tukang knalpot gue, jadi kalau emang di situ ada katalisnya, takutnya kalau misalnya nanti dipotong, begitu kita masang lagi, itu suaranya mungkin akan sedikit berubah gitu. Jadi setelah berunding diskusi dengan tukang knalpot kita memutuskan untuk memotongnya di daerah sini aja. Nah, jadi kita bikin slip on mulai dari daerah sini, sehingga nanti kalau misalnya dipasang itu, karena di bagian sini kan emang bener-bener cuma pipa doang, nggak ada apa-apanya. Nah, bisa kalian lihat, kalau misalkan kalian lihat ya, itu di dalamnya itu cuma pipa. Nah, jadi nanti kalau misalnya kita mau balikin ke standar, itu tinggal dicopot aja, lalu yang sensor orinya itu kita pasang di bagian situ juga. Jadi secara tampilan itu nggak akan berubah sama sekali, tampilannya tetap standar karena semuanya itu bisa kepake lagi, entah itu dari sensornya ataupun dari pelindung yang panasnya itu. Jadi tampilan itu benar-benar sama dengan tampilan ketika standar gitu. Nah, setelah selesai dengan slip on, gua di sini juga memakai DB killer yang gue pakai dipasangnya di bagian inlet. Jadi ada DB killernya di dalam sini, di bagian inlet knalpotnya. Itu lumayan panjang. Panjangnya itu kira-kira sekitar 12 cm kalau nggak salah. Jadi lumayan panjang dan lubangnya itu agak-agak sedikit banyak. Jadi suaranya itu nggak terlalu mendem gitu. Nah, berhubung ini knalpot gue pakein DB killer juga di bagian dalam, otomatis gas buang yang di depan itu ketahan di bagian DB killernya, karena di bagian depan itu nggak ada lubangnya banyak banget, cuma ada satu. Jadi gas buang itu keluar dari lubang-lubang samping ada DB killer, sehingga di bagian sini itu panas banget. Nah, otomatis stikernya itu kalah, jadinya stiker dia ngelotok. Nah, mungkin gue harusnya beli mungkin yang dicat aja hitam doff atau apalah gitu ya, jangan yang stiker. Tapi so far gue suka banget dengan penggunaan DB killer, karena dengan DB killer itu RPM atasnya tuh jadi nggak terlalu cempreng gitu, jadi ngebasnya tuh masih dapet. Dan lagi karena gue itu penyuka ketenangan, jadi gue suka banget suaranya itu tetap adem dan merdu gitu. Ini buat gue pribadi ya, jadi tergantung tiap orang beda-beda banget. Dan yang paling penting itu buat gue, Berbetnya itu hilang. Walaupun nggak 100%, karena terkadang-kadang tuh masih ada sedikit banget, jarang, dan walaupun berbet itu paling cuma bentaran, habis itu hilang lagi. Gue waktu itu sempat bawa ke pasar. Kalian tahu lah jalan pasar itu kan gitu ya, kita harus pelan-pelan. Itu enak, buka tutup gasnya itu nggak berbet. Buat jalan pelan pun enak. Jadi enak gitu, berbetnya itu hampir nggak ada. Dan seperti itu yang tadi gue bilang, begitu kalian udah bosen atau kalian perlu pergi jauh atau ke tempat-tempat yang memang riskan dengan razia knalpot, seperti kalian tahu lah ya, knalpot-knalpot begini kan kadang ya, you know lah how polisi di sini. Jadi kalian nggak ribet lagi harus bongkar-bongkar sampai depan, kalian tinggal copot dudukan di sini, lalu kalian tarik, lalu kalian masukin ini. Nah, jadi copot, tarik, lalu masukin. Udah jadi deh knalpot standar. Enak kan, simple dan gak ribet. Tapi ya downside-nya begitu. Untuk performa nggak begitu terlalu naik, karena ya
Ini kan header ori, ini juga ada DB killernya, jadi gas buangnya itu nggak terlalu ngeplong, dan eco pun juga masih eco ori, jadi nggak terlalu banyak nambah gitu loh. Tapi ya kalau dari suara enak, dari segi berbet juga hampir nggak ada, bisa dibilang nggak ada sama sekali. Jadi gue lebih PW dengan kayak gini, apalagi suaranya ngebas. Kalian mau dengar suaranya? Yuk kita coba ya. Nah, kira-kira suaranya seperti ini. Ini suaranya di luar ruangan. Dengan jarak kurang lebih semeter. Semoga kalian bisa dengar ya. Suaranya sih enak banget. Ngebas adem gitu. Cocok buat kalian yang tidak terlalu suka dengan kebisingan. Nah, seperti ini. Ini suara idle-nya. Kita coba gas sedikit ya. Gua nggak bisa terlalu kenceng ngegasnya karena nggak enak sama tetangga yang lain. Jadi karena ini dekat ya, depan rumah juga. Nah, kita coba untuk di berbetnya ya. Kalian kan tahu kalau misalnya berbet itu biasanya di kisaran 2000 rpm. Cara itu ditahan ya. Kita coba tahan ya. Bisa kalian lihat sendiri, berbet itu nggak ada, jadi RPM-nya stabil, nggak turun naik. Tuh, enak. Jadi untuk buka tutup gas pun dia enak, nggak berbet. Jadi mesinnya itu nggak kayak mau mati. Dan untuk suara pun nggak, buat gue tuh pas banget buat gue, karena gue suka banget soal tipe-tipe suara knalpot yang kayak gini, ngebas adem, di kuping orang juga nggak terlalu berisik. Nah, sekarang kita coba kalau suaranya pakai helm ya, karena ini kan suara di luar ruangan. Ketika kalian dengarnya tanpa helm ya, karena ini gue pakai clip on doang di luar. Nah, oke guys, jadi sekarang gue udah pakai helm biar kalian ya, tuh gue pakai helm. Kita coba dengerin suaranya kalau dalam kondisi kalian pakai helm ya. Nah, ini suaranya kalau misalnya kalian pakai helm dengan kondisi kaca dibuka, suaranya itu adem banget, nggak bikin pengang kuping, enak gitu di telinga. Sekarang kita coba pas kondisi kacanya ditutup. Nah, ini kondisi dengan kaca ditutup. Kalau misalnya kalian bisa dengar, disarankan sih pakai headset kali ya. Ini kalau misalnya kalian bisa dengar tuh enak. Kira-kira suaranya seperti itu. Enak banget, nggak berbet, dan yang pasti suaranya nggak bikin orang emosi. Nah, jadi
Buat kalian-kalian yang mungkin masih mencari cara supaya gesek kalian nggak berbet, mungkin video ini bisa jadi referensi buat kalian. Jadi yang gue lakuin itu seperti yang gue jelasin dari awal video. Gue pakai header ori yang gue potong di bagian sini, lalu gue bikin slip on nya, baru gue pakai silencer aftermarket. Nah, silencer ini gue sarankan untuk make yang silencernya tabungnya gede dan panjang, karena gede dan panjang itu enak banget suaranya. Suara itu enak banget buat kalian-kalian yang tipe-tipe penyuka suara adem, itu cocok banget. Dan jangan lupa untuk lebih meminimalisir berbet, pakai DB killer yang di inlet panjangnya. Kalau gue pribadi gue bikinnya yang panjang 12 cm. Tinggal kalian bikin lubangnya agak banyakin supaya suaranya nggak terlalu mendem. Dan akhirnya jadilah seperti ini, non berbet, suara adem. Dan kalau kalian bosen, kalian tinggal ganti, lalu jadilah tampilan standar. Enak kan? Nah, semoga video gue ini bisa membantu kalian. Maaf kalau pembawaannya itu masih rada-rada, karena gue jujur aja jarang banget ngevlog kayak gini. Masih canggung juga karena dari tadi gue diliatin banyak orang. Bisa kalian lihat tuh, jadi depan gue ini ada toko lumayan rame. Dari tadi gue diliatin orang mulu. Jadi semoga video gue ini bermanfaat buat kalian. Kalau situasinya udah kondusif, mungkin akan gue buat suatu video semacam kayak pure soundnya, tapi gue nggak tahu kapan, karena suasananya masih kayak gini ya. Kita kan disarankan untuk nggak banyak keluar rumah. Dan overall gue suka banget sama kombinasi kayak gini. Walaupun dari segi performa itu nggak banyak meningkat, tapi gue itu hanya penikmat suara, jadi nyantai-nyantai aja. Selama suaranya itu adem ngebas, itu gue suka banget, nggak bikin berisik banget. Sampai ketemu di video-video gue selanjutnya. Stay safe and keep healthy as always. Jangan banyak-banyak keluar, bersabarlah. See you on the next video. Until next time, goodbye.